Musik adalah label musik Islam yang terkenal sedunia dan membawahi penyanyi Maher Zain, kemudian juga ada Raif, ada juga Harris J, Umot, dan juga Masud Kurtis yang selama ini sangat baik bekerja sama dengan kami. Tapi terakhir kami ada masalah, dan karena ada beberapa media yang menuliskan hal-hal yang tidak baik, maka hari ini kami ingin mengklarifikasi sebetulnya apa yang terjadi dan kenapa adanya konflik, terutama adanya performance Maher Zain di BSI kemarin, di mana kami tidak terlibat sama sekali, dan juga mereka juga tidak melibatkan kami, bahkan juga tidak mengontak kami. Baik, mungkin secara umum saya mau bercerita awal mulanya kerjasama dengan Awakening Music itu mulainya dengan Maher Zain. Jadi pada tahun 2010 Sony Music dan Awakening Music mengadakan kerjasama, di mana kerjasama itu awalnya kita yang memediasi. Jadi waktu itu kami sempat ke Malaysia, ketemu dengan Awakening di Malaysia, dan akhirnya mereka setuju kerjasama dengan Sony Music. Sony Music pun kita yakinkan untuk bekerja sama. Tadinya awalnya ada perkataan, aduh Ibu Rina penyanyi asing, bahasa Inggris, penyanyi Islam lagi, there is no success story. Saya bilang ya udah, kita bikin story-nya. Makanya kita waktu itu memikirkan gimana caranya supaya Maher Zain itu kenal di Indonesia. Tentunya kita tidak bisa menjalankan cara-cara marketing yang mainstream. Karena itu kita pertama kali yang kita lakukan adalah menggait Fadli. Waktu itu kebetulan Fadli membuat lagu sama saya, yaitu Sahabat Selamanya untuk Upin Ipin, dan akhirnya kami pilihlah lagunya bersama-sama dengan Fadli. Judulnya Insya Allah, yang menjadi duet yang sampai hari ini menjadi lagu yang setiap Ramadan pasti ada di mana-mana. Nah, itu juga duetnya juga sempat terjadi semacam ya ada konflik, karena saya maunya Fadli di depan. Jadi waktu Fadli bikin terjemahannya untuk dia, saya bilang enggak Fadli, kamu di depan. Terus dia bilang, bu nggak bisa, nanti jadinya Maher featuring Fadli gitu. Saya bilang, ah udahlah, hilangin deh featuring. Terus saya telepon Sony Music, saya bilang kayaknya Fadli mesti di depan supaya radio bisa masukin dia. Akhirnya disetujui, dan juga kita ngomong ke Awakening Music, dan dia bilang setuju. Maka Fadli sangat berjasa sekali atas popularitas Maher, karena pada saat itu bisa masuk ke radio-radio karena Fadli, dan kebetulan waktu itu Fadli sedang vakum, dan orang kangen dengan Fadli. Dengan adanya duet Maher itu menjadi duet yang dahsyat, dan yang kemudian setelah ini populer lagunya, kami berpikir lagi gimana nih caranya supaya Maher benar-benar masuk ke di dalam masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu saya berpikir gimana kalau bikin sinetron, mini seri yang ada bulan Ramadan. Saya punya ide, kita kasih judulnya namanya Insya Allah di Jalan. Itu adalah cerita saya, asli cerita saya, original ID saya punya. Kemudian saya ngobrol, saya kejar Maher dan Awakening ke Kucing. Waktu itu mereka, dan Maher awalnya bilang no Ibu Rina, katanya saya nggak mau, katanya saya nggak pernah acting. Tapi itu saya bilang, Maher, kalau kamu ngomong 300 orang mengenai agama, ya orang hanya dengar 300 orang. Tapi kalau kamu main di sini dan ada isinya dakwah, maka 10 juta orang akan nonton kamu dan akan mendengarkan apa yang dia omongin kamu. Dan dia langsung kayaknya akhirnya teryakinkan. Pulang dari Kucing itu, saya waktu itu dengan Pak Toto, Managing Director Sony Music, saya dengan Mas Dodon, akhirnya pulang kita cari sutradaranya Edi Pras, dan dibikinlah dan kontraklah dengan SCTV untuk 40 episode. Jadi itu adalah kerjaan yang boleh dikata gila-gilaan gitu, karena setiap episode ceritanya beda-beda, dan kita bisa-bisa namanya pemain itu baru di callingnya, baru tahu kita akan calling siapa-siapanya itu kira-kira jam 10-11 malam.
Jadi itu benar-benar yang Allah alhamdulillah bisa nolong kita lah, sehingga akhirnya jadi. Dan waktu itu sempat nomor 1 pada saat Ramadan, all TV station, dan kepopuleritasan Maher waktu itu sangat luar biasa karena adanya sinetron itu. Jadi kalau ada ya ini nih, insya Allah ada jalan. Ya ini idenya ide dari kami nih, dan kami yang produksi dan sebagainya. Sehingga akhirnya pada saat itu, setelah itu Maher mendapatkan platinum, 25 platinum, mengalahkan Michael Jackson yang kalau nggak salah saya 20-an gitu. Karena begitu populernya, dan kita juga melakukan kerjasama dengan Radio Islam, Asosiasi Radio Islam. Jadi Maher ini nggak bisa kalau kita jual ke radio-radio Gen FM gitu segala macam, karena nggak dengar. Tapi kalau Radio Islam dia bisa sangat die hard lah ya. Terus kami juga membentuk Maher Zain Fans Club. Ini ada ketuanya dari awal nih di sini, nanti juga akan bisa. Pak Siap, silakan berdiri. Ini nanti dia akan cerita. Jadi dari awal kami bangun Maher Fans Club ini, dan kemudian setelah itu datanglah artis lain, Raif, Harris J, sampai terakhir kami membawa Bu Mesut ya. Mungkin di dalam press conference teman-teman ada yang ikut. Dan itu terjadilah berapa kali konser dan sebagainya. Tentunya ada suka duka. Jadi mungkin para wartawan nggak ada yang tahu bahwa pada saat kita konser di Aceh, promotornya kita udah nyampe nih di Aceh, promotornya lapor ke polisi. Dia bilang kita nggak bisa bayar Maher. Mati nggak kita? Mati kita nggak bisa bayar. Terus saya tanya, hotel udah dibayar belum? Belum. Hotel belum dibayar segala macam. Akhirnya saya bilang udah gini aja, kita show, karena orang udah kumpul di lapangan, puluhan ribu orang udah kumpul. Terus akhirnya saya putusin kita tetap konser. Saya waktu itu bilang minta sama Maher cukup 6 lagu, tapi Maher bilang ya enggak Ibu Rina, saya tetap ya ini lagu, ya sudah nggak apa-apa. Tapi saya bilang pagi-pagi kita kabur karena hotel belum dibayar sama si promotornya. Kita kabur, kita langsung jangan kasih kunci ke resepsionis, karena kalau ini kan nanti dihitung check out ya segala macam. Saya bilang tinggalin, udah kita langsung naik bus langsung ke airport. Dan itu kejadian kayak begitu, dan kita DNA harus mengatasinya. Kemudian ternyata ada masalah lagi dengan imigrasi, karena promotor kita waktu itu mendaftarkan visa on arrival, padahal mesti bisa kerja. Jadi saya harus berunding dengan imigrasi dan sebagainya, di mana salah satu pemain musiknya ibunya meninggal. Sampai saya datang ke ini, saya udah nggak tidur waktu itu 3 hari, minta tolong sama imigrasi, tolong dong ini ibunya meninggal, dia dulu dah diberangkatin gitu. Akhirnya berangkat, dan akhirnya urusan visa Maher bisa selesaikan, walaupun waktu itu visanya baru selesai jam 6, Maher pesawatnya jam 5, of course nggak bisa. Jadi akhirnya saya beliin tiket yang jam 7, dan kira-kira ya saya habislah kalau dibilang ratusan juta untuk bisa membayar persoalan yang memang kesalahannya adalah promotor. Dan tapi kita juga DNA waktu itu kita tidak terlalu cek, sehingga sesudah itu kita sangat teliti sekali soal visa. Jadi memang hati-hati. Sampai terakhir kami jadi kita tuh setiap tahun selalu memikirkan gimana ya caranya Maher ini tetap naik terus gitu. Jadi kita nggak mau Maher maupun Harris kita buatin program anti bullying, si Raif kita buatin program Journey of a Backpackers ya, sampai 4 season loh dia si Raif itu. Nah kemudian Maher juga, terakhir Maher kita bingung ngapain ya, udah capek juga kan, konser nggak jalan, nggak terlalu jalan. Akhirnya saya bikin waktu itu dengan Muhammadiyah, bikinlah kami waktu itu kebetulan ada gempa di Palu, Maher ada di Malaysia. Saya langsung bicara sama manajemennya, yuk kita gabung dengan programnya Muhammadiyah untuk membantu Palu. Akhirnya mungkin kalau ada teman-teman yang tahu, kami melakukan itu di Kementerian Pendidikan dan mendapatkan dana yang cukup lumayan, 1,7 sekian miliar lah malam itu. Dan saya dan Maher dan yang lain-lainnya kita pergi ke Palu untuk melihat korban-korban gempa bumi itu. Nah kemudian
2019 itu terjadilah COVID semuanya. Kita tahulah semuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kebetulan saya kenal sama Singapore Tourism Board. Saya langsung kontak ke, ini saatnya di Singapura. Saya bilang gitu, harus bisa menjalankan atau mempromosikan halal tourism. Makanya akhirnya mereka setuju, maka dikontraklah pada tahun 2022 Maher untuk Singapore Tourism Board membuat tiga video untuk YouTube-nya 10 menit. Ya, nah itu kemudian saya waktu itu tidak pernah kepikiran untuk bikin konser dan sebagainya, karena saya tahu nggak gampang bikin konser dan banyak masalahnya, ya visa lah ya macam-macamnya, ada Mas Puput jagoannya bikin konser banyak masalah. Jadi saya nggak pernah mau, dan saya udah bertekad tidak akan pernah bikin konser kalau nggak orang minta bayar. Nah pada saat itu ada hari 100 tahunnya NU, mungkin teman-teman ingat ya, tahun 2023, dan sebelumnya Sarif Bana, CEO-nya, dia mengontak saya. Dia bilang, tolong dong Maher masukin di situ, di acara itu. Dia sudah coba, ada partner saya kebetulan di Surabaya namanya Mas Dodot yang mencoba masuk ke panitia, nggak bisa. Saya langsung bilang oke, kalau gitu saya akan ketemu sama dengan beberapa teman-teman NU, petinggi NU, dan saya ketemu sampai akhirnya saya diminta untuk ke BUMN, dan saya akhirnya ketemu Pak Nezar Patria yang sekarang Wakil Menteri Komisi dan juga Komisaris Indosat. Saya ketemu beliau, saya minta Pak Nezar bisa nggak Maher tampil di sana. Beliau di depan saya menelepon Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir bilang ya oke. Akhirnya besoknya kami ketemu dengan sponsor yaitu Main ID dan juga BNI, dan diaturlah, saya juga ngatur bandnya seperti apa dan sebagainya, saya ngatur pesawat dan sebagainya, saya udah atur. Dan hari ke berangkatannya Maher, dan sebelumnya saya udah video call dengan Maher, bajunya apa gitu, karena kan biasanya saya yang ngurusin tuh bajunya, terus termasuk make up itu saya biasanya yang lakuin. Jadi saya Maher bajunya ini, oh kurang bagus ya ini. Akhirnya pada hari kedatangannya Maher, keberangkatannya ke Jakarta dari BNI udah telepon saya, Bu Rina kami udah siapkan semuanya, launch dan sebagainya. Akhirnya saya juga udah mau berangkat, saya pikir Maher baru berangkat. Tiba-tiba saya dapat telepon dari Sarif Bana, CEO-nya. Mereka berdua sudah di Malaysia, jadi memanfaatkan tiket yang dari ini lewat Malaysia karena ada urusan di Malaysia yang saya nggak tahu. Dan kemudian dia bilang katanya kamu Maher sakit, kena serangan jantung. Saya bilang oke, saya lapor dulu nih ke panitia. Lapor dong saya ke panitia. Terus kata panitia, boleh, ya nggak apa-apa Bu Rina katanya, tapi tolong dibikinkan surat sakitnya dari dokter, sama kalau bisa ada videonya. Saya bilang sama Sarif Bana, ini mereka butuh ini. Oh nggak mau saya katanya. Masa saya nggak mau, karena saya ada konser lagi abis ini berapa bulan yang lagi gitu. Saya nggak mau katanya. Ini kan cuma 20.000, terlalu murah. Konser yang ini lebih mahal. Saya agak kaget gitu loh. Kok nggak mau gitu kan? Itu kan berarti kan saya yang kena nih. Tapi saya masih nggak apa-apa. Saya masih nggak apa-apa. Ya udahlah, namanya pertemanan dan sebagainya. Akhirnya dia datang ke Surabaya. Saya berunding dengan ini. Terus mereka bilang, ya udahlah Bu, diapain lagi kalau emang sakit. Tapi itu saya pikir udah tenang nih, selesai nih urusannya. Jadi hari Arlah NU itu 7 Februari, kami 7 Februari, tanggal 6 Februari gempa di Turki. Maher kan tinggal di Turki ya. Tanggal 8 Maher muncul di Instagramnya dalam kondisi sehat. Yang terjadi apa? Marahlah semua orang BUMN sama saya, ya kan? Kamu ini bohong. Dipanggil setelah acara selesai, dipanggil saya dan Pak Nezar juga marah dengan saya. Dan saya terima marah itu, ya wajar lah, orang punya logikanya. Loh, kamu bilang sakit, loh kok muncul? Udah itu kamu nggak ngasih surat sakit gitu. Nah, jadi saya hancur banget perasaan saya gitu loh. Dituduh lah bahwa saya bukan manajemen Maher,
Kemudian saya dituduh juga ngambil duit DP. Ya karena ada duit Bapak yang tiket-tiket nggak bisa dibalikin. Jadi saya sakit hati banget hari itulah, berapa hari itu saya goncang banget gitu ya. Saya nggak pernah digituin sama orang gitu. Selama ini kita bisnis baik-baik aja gitu. Akhirnya saya pikir saya harus membuat konser untuk mengganti ini supaya orang tahu bener nih. Emang Bu Rina nih manajemennya. Saya terus terang aja, kita tidak pernah punya ada kontrak dengan Awakening. Kami ada kontrak, tapi kontraknya based dengan RCTI, dengan mana kami ada kontraknya. Tapi kontrak payung bahwa saya perwakilan itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena si Sarek Banai selalu ngomong sama saya, untuk apa kontrak katanya. Semua orang di Indonesia juga tahu yang pegang Maher kamu. Kemudian juga yang kedua katanya orang Islam tuh dipegang omongannya. Jadi saya, karena saya orang Muslim, saya pegang dong omongannya dia gitu. Nah, setelah kejadian NU inilah, kemudian saya bikin konser. Kita ketemu dengan satu yang nggak benar, tapi saya mencoba memperbaiki, mengajak investor yang baru. Syarif tidak mau ngasih jadwal. Sudah saya 10 kali email, telepon dan sebagainya, tidak pernah mau ngasih jadwal. Jadi dan kemudian dia ngomong sama si promotornya itu bahwa saya bukan perwakilannya Awakening di Indonesia. Habis dong saya. Makanya akhirnya orangnya jadi marah, terus dia bawa ke pengadilan. Jadi mungkin kalau ada teman-teman wartawan ada yang dengar ada berita ada DNA mengaku-ngaku ini, ya memang begitu kejadiannya karena di perbuatannya Sarif gitu. Dan itu yang saya sangat-sangat kesel sekali. Kemudian juga BSI yang kemarin beliau tampil, Maher tampil, itu adalah hasil diskusi saya dengan BSI setahun yang lalu. Sarif itu saya bawa ketemu dengan Aditya Waman Karim, presiden komisarisnya BSI. Terus mereka udah bilang, kalau ulang tahunnya BSI ada dong yang Maher, ya udah nanti gini-gini. Tapi ternyata saya dipotong sama Sarif directly langsung, dan mereka datang kemarin, Sarif dengan Maher dengan ini tidak sama sekali mengontak saya, tidak sama sekali minta maaf, boro-boro minta maaf. Jadi dan saya dibikin oleh semua orang jadi, loh kok nggak ada Bu Rina? Jadi semua orang jadi bilang, oh ini bener kali orang-orang yang nggak mengenal saya gitu. Nah inilah persoalan yang kenapa kami harus menggugat gitu. Kami jangan persoalan kita tidak punya kerjasama kontrak itu hanya karena kita percaya sebagai seorang Muslim, tiba-tiba kami didorong ke sepertinya seakan-akan kami tuh bukan perwakilan dan nggak ada papanya gitu. Dan ini kejadian di BSI karena orang BSI-nya juga nanya sama saya, Bu Rina benar? Nah ini karena mereka langsung loh Bu Rina, dan mereka bilang Ibu Rina bukan perwakilan dari Awakening. Itu yang membuat kenapa ini saya harus buka semuanya, apa yang terjadi, apa adanya, sama sekali tidak ada. Dan nama yang saya sebutin, kalian bisa cek dengan Pak Nezar, dengan Ketua Umum PBNU, Maher tidak datang. Dan yang kasihan saya dengan NU, karena tidak ada surat sahih dan sebagainya, mereka nggak nurunin banner-bannernya Maher yang dari airport itu. Karena mereka kayak setengah nggak percaya, bener nggak sih? Kok nggak ada suratnya gitu ya? Dan yang kena apa? Kena orang-orang BUMN kan, kesian gitu loh. Sampai yang terakhirnya itu pada saat acara mestinya ada Maher, mereka bilang kok nggak ada Maher, kok nggak ada Maher? Karena tidak diumumkan oleh NU, karena tidak ada surat itu. Jadi tidak, dan sehingga akhirnya yang ada NU marah sama Pak Nezar sebagai orang BUMN. Pak Nezar marah sama saya, main ID, telepon saya di blok dan sebagainya ya. Saya nggak marah sama mereka. Saya sama sekali nggak marah, dan saya menghormati dalam forum ini juga saya mau minta maaf ke Pak Nezar. Saya tidak keras gitu ya. Mestinya saya keras waktu itu minta suratnya gitu. Saya tidak keras sehingga saya harus bisa menyebabkan Pak Nezar jadi kewalahan. Saya juga minta maaf sama teman-teman NU semuanya gitu yang sudah berharap dan tidak ada surat. Jadi saya dalam forum ini saya minta maaf gitu. Tapi itulah yang terjadi karena mereka nggak mau, karena mereka pikir kita akan ada konser lagi yang lebih besar, dan di sini NU kan kita cuma sekedarnya aja katanya, dan harganya murah katanya. Masa kita mengorbanin untuk konser yang gede? Bahasanya seperti itu. Itulah yang ini. Baik, saya mau
putarkan video perjalanannya ya. Silakan. Baginya gitu. Nah, untuk itu mungkin dari lawyer saya ini Pak Hamzah, lawyer saya yang akan memberitahukan kenapa harus ada pengumuman ini dan juga bagaimana status kita sekarang dengan Awakening. Silakan Pak Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Kami saat ini sedang digugat oleh PT Aventa dan PT Skema. Padahal sebenarnya kita sudah damai dengan Skema, di mana sebenarnya ini tidak perlu ada kejadian seperti ini. Kalau kita sudah damai dengan Skema, seharusnya Awakening mengkondisikan terjadinya konser. Jadi sebenarnya ini sudah tidak ada perkara dengan pihak-pihak yang kemarin itu menuduh kita sebagai IO abal-abal ya, mungkin bahasa saya itu ya. Jadi sayang di sini pihak Awakening itu memainkan suasana. Bu Rina berusaha meminta jadwal karena memang Agustus 2024 itu kelewat. Akibat memang miskoordinasi di antara mereka, di antara IO dan investor, yaitu PT Skema. Kita masih sabar karena memang Bu Rina tujuannya ingin mewujudkan konser Maher Zain di 2024 sebagai kegagalan pengganti di tahun 2023 pada hal lain. Jadi ini semangat untuk mengadakan konser ini bahkan sampai sekarang. Tapi akhirnya tanggal 28 Juli kemarin ini sudah ultimate bahwa memang dari pihak Awakening itu tidak atau memboikot Bu Rina dari semua komunikasi. Ini yang kita sayangkan. Kenapa harus ada boikot komunikasi? Padahal dengan Skema di mana pihak Awakening sendiri meminta kita damai dengan Skema, dan itu sudah damai. Kita bahkan mendapatkan sponsor baru, investor baru yang lebih bonafit, bahkan di beberapa kota lebih daripada yang Agustus 2024. Jadi ini konsernya 4 kota dan biayanya juga mahal. Dan itu udah tanda tangan. Dan ini seharusnya oleh pihak Awakening itu disambut. Tetapi yang terjadi kita diboikot. Ini yang amat disayangkan. Sampai akhirnya saya sendiri email ke CEO-nya Pak Syarif Banang untuk mengimbau, ayolah ini uang. Ini ibaratnya bisnis yang dimana juga siar gitu ya. Artinya kita nggak perlu berantem. Itu saya bilang begitu di email dan nggak dijawab juga. Jangankan saya, Bu Rina aja nggak dijawab. Akhirnya tanggal 22 Juni itu akhirnya, dan ketepatan juga kita digugat. Ini yang bingung kan. Kita digugat nggak lama ada konser di BSI. Kalau menurut kami, kacamata kami ini udah perbuatan melawan hukum, master. Jadi memang kalau bicara masalah otoritas memang Awakening ada di London. Kami sudah somasi warning ke email emailnya. Kami akan kirim ke London itu dan kami akan gugat karena tidak ada pemutusan. Kalau seandainya Awakening ini memberikan termination kepada Dena, minimal sorry kita sudah tidak getting along lagi, kita tidak bisa bersama. Minimal ada surat yang penegasan bahwa kita sudah diputus. Ini enggak ada. Memilih jalan boykot ini yang sangat disesatkan oleh klien kami. Semestinya pihak Awakening memberikan alasan kenapa Maher Zain datang ke Indonesia 28 Juli itu tidak dinaungi oleh mitra strategisnya, yaitu DNA. Jadi kalau mereka bilang, oh kita nggak ada mitra kok, oh salah, hukum nggak hitam putih. Dalam prinsip hukum terjadi kesepakatan itu tidak masih tertulis di pasal 1320 KUH Perdata, tertulis bukan sah perjanjian. Jadi kami akan meminta keadilan di majelis hakim karena memang semua akan diadili. Apakah kita ini mitra strategis atau ngaku-ngaku sebagai mitra? Kami akan buktikan semua yang dokumen yang kami punya. Kontrak. Ini ada kontrak ya, Awakening dan DNA untuk memproduksi Maher Zain dan insya Allah. Ini ada kontraknya. Langsung. Bu.
Kemudian ini juga ada kontraknya antara DNA dan Singapore Tourism Board, negara nih, untuk memproduksi YouTube mengenai wisata halal bersama Maher Zain. Ini dari Singapore Tourism Board. Nggak mungkin dong saya main-main, mau bohong. Ini Singapore Tourism Board, tanda tangannya saya, dan saya mewakili sebagai manajemen Maher. Dianggapnya artisnya punya saya, jadi saya produksi dan juga artisnya punya saya, dianggapnya gitu. Jadi ini, dan ini saya tentunya nggak bisa buka. Ini adalah rekap rekening saya yang ada di US dollar, yang isinya adalah saya bayar ke Awakening, saya bayar Awakening atau Awakening bayar ke saya. Ini lengkap dari tahun 2011, lengkap nih semua. Saya kemarin minta ke bank nih, datang ke sengaja. Ini semua lengkap nih, tentunya nggak bisa kita buat, tapi ini semua ada buktinya. Jadi dibilang kita abal-abal, ya maaf aja deh ya. Kami tuh udah saling terima duit dan dia juga udah terima duit dari kami banyak gitu. Ya, jadi kemudian pertama kali Awakening mengeluarkan buku mengenai Awakening. Di belakangnya nanti bisa dilihat, kecil sih, dia mengucapkan terima kasih ke seluruh dunia. Yang untuk di Indonesia adalah nama saya, Dodot, kemudian juga Toto Wijoyo. Itu yang ada di sini, di dalam buku Awakening. Jadi kalau dibilang kami ini nggak ada hubungannya apa-apa, ya keterlaluan. Jadi mungkin Pak Hamzah, silakan. Baik, kami sudah kasih somasi untuk direspon 7 hari setelah kirim somasi by email. Karena kami akan kirim juga fisiknya ke Awakening yang di London, yang di Stamford ya. Jadi kita akan kirim itu 7 hari dari elektronik, pesan elektronik itu dia harus respon. Nah, jadi itu legal standing kita, posisi hukum kita dengan Awakening. Pertama, kita adalah mitra strategis. Ya. Kami yang bangun dari awal. Kedua, Maher Zain itu eksklusif dengan DNA. Bahkan Maher Zain sendiri sudah punya apa yang itu ada, kalau kemana-mana apa ke Indonesia ya dengan DNA gitu ya, nggak ada. Jadi tentang apa namanya kerugian ya, kita kalau dalam action legal action pasti akan merugikan kerugian. Tentu kita tidak akan legal action kalau tidak ada kerugian. Jadi kerugian ini sangat besar. Ya, material jelas kita sudah ada ya, material kita dirugi. Tapi yang paling besar adalah imaterial, terutama kejadian pada saat halah yang sangat unilateral, sepihak, bahkan unetik ya, nggak etis. Itu jelas reputasi DNA untuk kemudian bangun lagi dengan mengadakan konser Agustus 2024 gagal karena ada IO yang kurang profesional, yang tidak profesional. Kemudian Burina mencari lagi make up lagi, mencari lagi investor pendana yang munafik dapat lagi. Di situ pun Burina dipermalukan lagi karena diboykot oleh pihak Awakening dalam hal ini CEO-nya Pak Sabana. Jadi amat disayangkan kenapa komunikasi semacam itu. Boykot kan tidak diajarkan ya dalam agama kita, semua agama. Ya. Terima kasih. Jadi saya menjalankan, saya konsultasi dengan Ustadz. Kalau saya tanya, Ustadz, kalau saya ada konflik sesama Muslim, sebaiknya gimana ya? Katanya, Ustadz, ajukan islah. Katanya, ajukan islah. Kalau sampai mereka nggak menjawab islah, maka dosanya di mereka. Jadi saya harus merendahkan diri. Katanya, kamu merendahkan diri aja, walaupun saya nggak merasa bersalah. Saya mengajukan surat islah kepada Awakening dan saya minta dengan atas nama Allah dan juga atas ini adalah dari hadis Nabi, kalau kita berkelahi kita harus islah, maka saya minta islah. Tidak dijawab. Jadi saya udah tenang juga, jadi dosa saya udah nggak ada sih, paling nggak ya kalau buat saya gitu. Nah kemudian saya sampai bilang ke mereka, gini deh, kalau kalian repot kesini, saya ke Istanbul, saya ada emailnya loh, saya minta ke Istanbul, tolong jadwalin ya saya deh, saya ke Istanbul deh.
biar kita selesai nih, gak enak gitu loh. Saya bilang kita orang Islam nih nggak boleh marahin lebih dari 3 hari kalau misalnya tahu semua kan. Ini kan kita udah bulan-bulan gitu loh. Jadi saya bilang kita nggak boleh kayak begini karena mereka adalah label musik Islam yang pertama di dunia, yang terbesar di dunia, dan yang mengajarkan mengenai nilai-nilai keislaman gitu loh. Jadi saya bingung gitu loh. Saya mau pakai apa lagi nih? Pakai pendekatan bisnis nggak bisa, pakai pendekatan agama nggak bisa, ya sudah hukum. Karena kan saya udah terzalimin gitu loh. Nggak benar juga gitu cara-cara seperti itu. Mungkin itu kenapa dan jangan disangka bahwa ini sayanya cuma santai-santai aja terus tiba-tiba ke hukum. Tidak. Saya melakukan banyak kali pendekatan. Sampai yang terakhir itu islah yang saya minta nasihat dari Ustadz terkenal lah, Ustadznya nggak usah saya sebutin. Saya bilang apa yang harus saya lakukan karena ini kita sesama saudara muslim. Dan saya mengadakan hari ini conference saya istiqomah 3 hari. Saya istiqomah karena ini berarti menghantam label musik Islam. Saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau di mana saya bangga gitu bagian dari awakening karena kita mengajarkan ini dan kita nih nggak cuma it's not about the business, it's about the berdakwah dan nanti kita semua akan mendapatkan pahalanya di akhirat nanti. Ini yang kita pegang. Jadi saya tuh mau menghantamnya itu setelah Islam nggak jadi. Saya bingung mau ngapain lagi ya, saya bilang gitu. Saya akhirnya sholat istiqoroh, ya Allah boleh nggak saya bikin ini gitu. Ya saya dapat kekuatan untuk melakukan ini. Jadi ini jangan disangka ini hari ini saya berat sekali dan saya sedihnya setengah mati gitu untuk melakukan hal yang ini. Saya boleh dikata tadi pagi saya sholat saya nangis gitu. Subuh ini ya Allah maafin saya gitu. Saya harus menghantam orang Islam. Dan yang saya sedihnya ini kan umat Islam lagi banyak masalah, terutama di Gaza. Jadi di hari yang sama Maher mengadakan di BSI, saya dengan Ustadz Bakhtiar Nasir, dengan Hussein Gaza, kita mengadakan acara menembus blokade Gaza. Di Balai Kartini ada 1.500 orang, dan yang diputar lagunya Maher. Gimana nggak saya nangis coba? Lagunya Maher yang Free Palestine gitu loh. Kok kita lagi umat ini lagi susah, umat ini lagi perlu persatuan, tetapi kita malah berantem, bukannya malah bersinergi. Ini yang menyedihkan saya. Yang tadi pagi juga saya nangis gitu, ya Allah saya maafin saya gitu, saya harus menghantam saudara saya sendiri gitu. Maafin saya, ampunin saya dosa saya gitu. Ya Allah saya benar-benar gak tahan tadi pagi itu, tapi harus saya lakukan. Kalau enggak saya nanti dihina orang gitu, dianggapnya saya ngambil duit, kemudian saya juga bukan hanya olok-olokan aja gitu, manajemennya Maher Zain yang olok-olokan, ini yang nggak bisa saya terima juga gitu. Jadi mohon teman-teman wartawan ngerti lah betapa ini sangat sentimental sekali buat saya gitu. Ya, jadi mungkin saya mau undang siap-siap ini yang membantu dari awal Maher Zain Fans Club, silakan ke depan ya. Undang kami mewakili Maher Zain Indonesia Fans Club untuk bisa berbicara di hadapan teman-teman media. Jadi gimana ya, sebenarnya apa yang diucapkan oleh Bu Rina dari awal kami hanya bisa mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa itu benar gitu ya. Memang kami adalah komunitas netral gitu, jadi sebenarnya harusnya tidak berpihak pada satu pihak atau yang lain gimana, tapi kita adalah salah satu komunitas penggemar Maher Zain yang memang dari awal terbentuk kurang lebih 15 tahun lalu gitu ya, bersama dengan DNA, bersama dengan Sony, kita bekerja bersama untuk mencapai visi-misi kami gitu, untuk menyebarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Maher, memperkenalkan Maher supaya Maher dapat dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, perjuangan itu tuh 15 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu. Jadi kami dengan DNA atau Sony dan sekarang Universal itu seperti keluarga, sudah sangat seperti keluarga. Jadi ketika ada satu pihak yang sedih atau kami juga ikut sedih gitu, apalagi mendengar cerita Bu Rina yang sebenarnya kita baru tahu gitu. Dari awal kita tidak tahu kalau ada
kondisi semacam ini, jadi agak terkejut kenapa harus terjadi demikian gitu. Jadi kami berharap adanya masalah itu dapat diselesaikan dengan baik, damai, sehingga semua pihak dapat bersinergi kembali dan bekerja sama untuk mencapai visi misi tadi. Jadi kita bisa tetap menyampaikan pesan-pesan dari lagu Maher atau Awakening gitu ya. Selanjutnya juga kami juga secara tanggung jawab moral gitu ingin memberikan support kepada Bu Rina dan juga tim DNA. Mungkin ini adalah salah satu cobaan Bu Rina, jadi harapannya insya Allah Allah bisa yakin percaya Bu Rina dapat melalui ini, sehingga DNA dan juga Bu Rina dapat lebih kuat dan maju dan bisa memberikan bermanfaat kepada umat Indonesia khususnya dan masyarakat umum semuanya gitu. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.